Selamat datang kembali di channel DWPTR. Oke, selamat datang kembali di channel DWPTR. Apa kabar kalian semua? Yoi, semoga kalian baik-baik aja ya guys. Ya, kalian bisa lihat ini lagi di mana, banyak motor-motor ninja. Tentunya kita lagi ada di bengkelnya RK Speed. Ada yang lain juga tuh baru cabut. Sekarang kita lagi di RK Speed. Ini ada motor gue juga lagi mau bongkaran. Jadi buat yang belum tahu, nanti kalau yang ngikutin Instagram gue, motor ini bakal diinepin dulu sekitar kurang lebih seminggu. Ada beberapa project yang mau gue ngelakuin di motor ini. Jadi ini hari keberapa ya? Hari kedua kayaknya. Hari kedua setelah disimpan. Dan sekarang kita mau lihat kondisi blok. Jadi sebenarnya ini motor bakal ada beberapa project upgrade di bagian mesinnya. Karena gue keracunan juga sama yang lain ya kan, akhirnya gue balik lagi ke ahlinya, mekanik outrod ya kan nih. Setelah teracuni, akhirnya gue mutusin buat upgrade bagian mesin dan bakal ditinggal selama seminggu. Malam ini kita bakal mau lihat kondisi pertama dulu. Pertama kita mau lihat kondisi bloknya dulu. Setelah kurang lebih 1 tahun nggak pernah dibongkar ya. Terakhir yang pas bongkaran belah mesin doang ya. Terakhir pas bongkaran belah mesin, videonya juga ada di channel ini. Videonya pas waktu bongkaran mesin. Nah sekarang kita mau lihat kondisi bloknya dulu seperti apa. Kondisi bloknya selama kurang lebih 1 tahun udah dipakai. Pemakaian, tahu 1 tahun pemakaian lah kurang lebih. Ini mesinnya masih benar-benar standar ya. Dari yang awal bongkar mesin atau belah mesin itu semuanya atas bawah udah diganti. Kayak punya ZX, kalau kalian lihat videonya ada nanti. Dan sekarang kita mau lihat kondisi bloknya setelah 1 tahun pemakaian. Siapa tahu nanti ada harus part yang diganti atau enggak. Semoga aja sih nggak ada. Cuman kita sekarang mau cek dulu si kondisi bloknya setelah 1 tahun pemakaian. Itu baru kita lanjut ke tahap selanjutnya, upgrade mesin. Nah, setahun. ini masih makan setahun ya, kental banget tuh mas kayaknya. Iya, karena Terakhir bersihin juga nggak pernah ya terakhir ya. wajar. Ini kondisi kipsnya, pakai kuping kips sebelah kanan tuh kental banget, gile, kental. Ini bagian kips dalamnya tuh, wah kental kali. Nanti kita mau lihat lagi bagian dalamnya, nanti kita bakal lihat lagi bagian dalamnya. Radiator lagi buka ya. Nah, juga sih. Jadi sekarang gue bikin project lagi buat ini motor. Buat yang nanti mau tahu, ikutin terus aja videonya karena ini bakal dibagi beberapa video, beberapa part. Yang pertama nanti kita bakal lihat kondisi bloknya. Terus yang kedua nanti kita bakal lihat prosesnya mas ya. Prosesnya, terus yang ketiga tahap finishing sama setting. Jadi nanti gue bakal bagi-bagi. Sekarang kita mau lihat tahap yang pertama dulu, cek bloknya masih aman atau enggak, masih bagus apa enggak ya kan. Jadi ikutin terus. Ada beberapa project yang udah ganti motor ini, kayak ganti pelek, terus ganti apa lagi itu, ganti kaliper depan, terus ganti full step, ganti racer full step, knalpot. Wah itu belum sempat gue review satu-satu. Nanti mungkin kalau udah jadi semua bakal di review satu-satu ya. Tapi sekarang ini gue mau fokus ke mesinnya dulu, karena ini bakal bikin project yang lumayan seru sih sebenarnya. Kita balik lagi ke main mesin dan gue terkomporkan oleh
teman-teman, karena motor ini sebenarnya motornya nggak pelan-pelan banget sih, cuman rasa ada yang kurang aja gitu kalau nggak digituin gitu ya. Ya kalian paham lah digituin kayak gimana ya kan. Ini gila cuy, ngeplak begini. Anjay, hitam kali bos, yang ngeplak begini. Nah mungkin kalau bagi teman-teman ada yang mau cek mesin, servis atau servis tune up, bisa ke bengkel sini nih. Nah ini bisa ke RK Speed. Mau pagi, siang, sore, malam bisa ditungguin mas ya. Asal janjian dulu sih, asal janjian dulu. Nih kebetulan gue udah janjian sama Mas Ai 2 hari yang lalu. Emang mau bongkaran mesin, jadi sekalian kita bikin projectnya aja. Nah ini mau diangkat blok atas, sudah mau pengangkatan blok atasnya kita angkat. Ya bismillah, kita lihat kondisinya. Wih, apa itu? Oli atau bensin mas? Itu yang atas? Oh bensin. Nih cuy, kondisinya waduh, anjir, sehernya gosong begitu. Kita copot, sekarang kita mau cek si pistonnya dulu. Pistonnya juga pada gosong mas ya. Anjir, pada gosong coy. Coy. Wedeo. Hitam begini pistonnya coy. Ya, wajar. Setahun ya? Ya penting kan kagak luka. Nggak luka masih aman ya? Nggak ada baret-baret. Tapi atas itu aman mas? Iya, nggak apa-apa. Nanti bisa diikuin. Mesin lagi. Itu kodenya masih pakai kode apa sih tuh? Masih aslinya B polos. B polos ya? Iya kalau untuk kode ini nih. Nanti ini bawaan apa? Sehernya ori. Dan ini kodenya ART. ART. Oh iya nih. Ya, ini bawaannya. Masih bawaan orisinil. Nah, untuk pen selama pemakaian setahun masih cakep. Pen masih bagus. Masih bagus walaupun ini gosong. Ini pen 15 ya? Iya, pen 15. Pen 15 karena bawaannya ada mesin jet. Iya, dan ini nanti bisa dihitung kok. Masih bisa. Oke, pistonnya aman sih. Kondisi si bloknya. Oh di sampingnya terlalu boros ya? Iya, terlalu boros. Oh di samping terlalu boros. Bakarannya juga kurang maksimal. Ini gimana mas? Nah, tuh kan hitam pekat. Semua. Iya, oh ini pembakarannya nggak maksimal, oli sampingnya terlalu berlebih, ya kan? Nah, nanti ini kita upgrade semuanya biar hasilnya maksimal, nanti kita ulas lebih lanjut. Oke. Ini setahun nih, kondisi blok Tahun setahun tanpa dibuka, headnya pun nggak pernah Nah, headnya dibuka, buka, hitam gitu. semua. Yang penting sehernya juga nggak luka. Nanti nggak ada yang luka ya, nggak ada yang baret. Ya nanti kita bikin kinclong lagi. Nah, jadi pas jadi pengupdatean mesin sama bloknya tuh mau dibikin kinclong lagi pokoknya lah. Jadi itu udah lihat, sekarang mau dibuka headnya dulu, head atasnya. Jadi kurang lebih segitu pemakaian, jadi segitu untuk pemakaian blok dan seher selama 1 tahun. Nah ini juga pada hitam nih si kaki-kakinya ini nih. Nah ini yang gue bilang kemarin oblak tuh ganti ini nih kemarin nih, stang sehernya ya kan. Nah kalau JetX tuh dia ada bandulan, mana sih nggak kelihatan bandulan ya. Ini kalau kata lihat si bandulan-bandulannya itu nih. Nah ini bandulannya nih, bandulannya ini nih. Nah tuh bandulannya, ini stangnya. Tadi pennya masih pakai pen 15 karena blok atasnya itu 1855, bawahnya udah pakai JetX. Dan ini lagi mau dibuka headnya. Wadaw, Headnya pun masih standar.
Head masih standar ya? Belum ada bubut-bubutan kan? Belum. Tuh, head standar, belum ada bubut-bubutan semua cuy. Jadi ini kondisi bloknya masih cakep ya? Masih. Dan ini linearnya pun untuk atas bisa kan penyakitnya di sini nih. Nah, linernya. Nah ini juga masih bagus. Linernya tuh. Oh iya tuh, Cakep. nggak ada yang gantung ya? Nggak ada putih-putih. Ini pemakaian setahun. Nah, Tapi memang sih pemakaian oli seharusnya dikontrol. Jadi jangan mengharapkan ingin awet bloknya tapi olinya nggak karuan. Olinya nggak karuan Jadi ya? hasilnya motornya tuh nggak maksimal. nah iya nih kayak gini juga nih olinya nih nggak jelas nih anjing. Padahal udah pakai Idemitsu terus ya bang. Tergantung sih kalau oli samping mah ya. Iya. Sama aja ya mas ya kalau oli samping. Asal Beda. jangan terlalu pakai yang terlalu murah atau ya. Terlalu murah-murah banget ya, jangan bloknya soalnya sayang. Iya sih. Ini jadi kondisi blok dalam setahun. Makanya setahun ini bener-bener full original ya, belum ada yang beset-beset sama sekali. Kalian bisa lihat kotoran-kotorannya. Ini linernya tuh biasa penyakit di sini pada putih, ada yang gantung-gantung gitulah orang bilang. Ini nggak ada. Dan ini headnya masih original semua. Ini dia nih. Batang gipsnya Masih bagus, masih bagus ya. gerak, nggak macet. Terus Satu lagi. masih gerak ya. Masih bagus. Terus kalau misalkan kips suka dimati-matiin gitu, efeknya apa tuh mas? Nah kalau itu mah boros, satu bahan bakarnya boros, tarikan awalnya juga rada berat. Terus kalau pengaruh ke si batang kipsnya ada nggak? Kalau buat pengaruh ke ininya ya paling kalau pakai oli jelek, ya itu Apa? macet. Macet. Iya. Oh sering nyangkut ya? Harus pas. Sering nyangkut. Harus pas. Tidak disarankan untuk mematikan kips Tuh, kalau untuk harian. kalau harian cuy. Tapi kalau bagi yang suka suaranya agak bising ya monggo. Ya, buat harian nggak direkomendasikan mas ya. Tapi kalau buat balap boleh ya. ada yang pakai ada yang nggak. Ada yang pakai ada yang nggak. Tergantung kebutuhan mas. Baik lagi, tergantung selera dan kebutuhan. Itu makanya gue bilang kenapa gue lebih seneng ZX sama RR tuh gitu, karena gue seleranya ya susah cuy. Kalian harus ngerasain sih perbedaannya gitu. Dan tidak disarankan buat nutup kips kalau buat pemakaian harian. Kalau yang demen suara sih ya boleh-boleh aja. Kalau pemakaian cuma 5 kilo sehari gitu. Tapi kan kalau buat kebutuhan sehari-hari ini ya, kan jangan. iya, kalau buat kebutuhan hari-hari kan nggak mungkin lebih dari 5 kilo jaraknya cuy. Yang penting rajin ke pom bensin aja kalau mau. Jadi sahabat Pertamina lu ntar, bener-bener sahabat. Nah, jadi ini kondisi blok dan head semuanya dalam 1 tahun. Bisa kalian lihat ya tuh. Ini batang kipsnya juga masih original semua. Ya kan? Ini sih yang paling lumayan sih ini PR nih. Nempel banget olinya. Gokil. Tahu gue pakai oli kayak apaan? Sebenarnya nggak pernah telat juga sih gue pakai oli. Cuma nggak bisa begini juga, seharusnya bisa kayak gini. Gak apa lah. Jadi untuk sekarang tahap pertama project motor ini, ya kan? Tahap pertama project motor ini adalah kita bongkar bloknya dulu. Ternyata bloknya masih sehat, alhamdulillah semuanya masih sehat. Nah nanti tahap yang kedua itu proses mas ya. Proses ya, nanti tahap kedua tuh proses. Nah kalian mau tahu kan mau diapain ini motor, mau diapain ini bloknya, mau dicoret-coret sama saya bagaimana ya kan ini motor. Kalian ikutin aja terus videonya, karena nanti bakal ada video tahap kedua, itu tahap proses tentang kondisi blok dalam pemakaian 1 tahun. Sampai segini aja dulu videonya. Ini kondisinya ya, sekali lagi. Nah ini kondisinya, kondisi blok dalam pemakaian 1 tahun ya. Jadi segini aja dulu videonya. Jadi habis ini mau dibersih-bersihin semuanya, baru habis itu kita bakal ke tahap proses. Tapi nggak malam ini juga, mungkin lusa baru kita ke tahap proses. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya ada saran komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Siapa tahu ada pengalaman juga yang kayak gini, atau ada pengalaman yang lebih buruk daripada gua kan. Boleh sharing-sharing di kolom komentar. Siapa tahu nanti teman-teman bisa
kebantu juga. Oke, jadi segini dulu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pokoknya sekali lagi gaskeun cuy, mantap.